Oke, jadi di video kali ini aku akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah yang aku buat yang berupa laporan kasus nyata di Bali, di masa kini. Dimana dengan judul yang kubawa ialah analisis kerusakan lingkungan dan pembangunan pariwisata terhadap banjir di Bali pada tahun 2025 tahun ini. Nah, jadi sebelum lanjut ke pembahasannya, kenalin aku Nilo Wina Maharani. Kalian bisa panggil aku Wina dan dengan NIM 25015411169. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut nih ke pembahasan ataupun analisis yang lebih dalam lagi terkait judul tadi, kita harus tahu dulu nih hal-hal yang melatar belakangi hal itu terjadi. Jadi, banjir di tahun 2025 ini itu menunjukkan bahwa bencana ini terjadi tidak hanya karena faktor alam, namun karena aktivitas manusia juga, seperti alih fungsi lahan hijau, penyerapan air yang sudah berkurang, pembangunan pariwisata yang cukup pesat sekarang. Itulah hal-hal yang memicu di mana lingkungan itu tidak bisa menyerap air dengan baik lagi. Nah, akibatnya di saat curah hujan itu tinggi, banjir itu gampang terjadi dan juga kita masyarakat itu mengenal dampaknya, serta faktor pariwisata juga terkena dampaknya. Oke teman-teman, itulah dia tadi terkait latar belakang. Yang selanjutnya kita akan bahas rumusan masalah dan tujuan. Di mana rumusan masalah yang aku ambil ialah 3, di mana yang pertama yaitu pengaruh lingkungan terhadap banjir, yang kedua peran pembangunan sektor pariwisata, yang ketiga itu ada upaya pelestarian ataupun pengelolaan lingkungan, khususnya ini nanti sebagai solusi. Selanjutnya itu ada tujuan dari pembuatan video ini atau pembuatan tugas ini, dimana tentunya untuk menganalisis terjadinya banjir di Bali pada masa kini. Dan ketiga yaitu pentingnya pengelolaan ataupun perawatan terhadap lingkungan kita sendiri, yaitu Bali. Dari rumusan masalah tadi tentunya aku dapat menghasilkan sebuah hasil pembahasan, dimana hasil pembahasan ini tergolong ke dalam 3 poin. Dimana poin yang pertama menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan hijau dan juga buruknya pengelolaan drainase itu malah memperbesar atau mempercepat risiko terjadinya banjir. Yang kedua yaitu pembangunan sektor pariwisata yang tidak terkontrol itu malah memberikan peluang lagi dan mempercepat limpasan air karena banyak lahan itu tertutup oleh bangunan-bangunan dari sektor pariwisata. Dan terakhir, itu sebagai solusi di mana kita sebagai masyarakat tentunya dapat melakukan pelestarian lingkungan melalui perlindungan daerah resapan, rehabilitasi hutan, dan juga bisa menerapkan kearifan lokal seperti Trihita Karana, di mana sangat penting untuk kita lakukan untuk mengurangi dampak terjadinya banjir. Selanjutnya itu ada pula kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, banjir yang terjadi di Bali ini pada tahun 2025 ini itu terjadi akibat kombinasi dari faktor alam dan juga aktivitas manusia. Pembangunan yang tidak berkelanjutan itu malah memperparah kerusakan lingkungan dan tentunya meningkatkan risiko terjadinya banjir. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan tata ruang yang tepat dan juga pembangunan pariwisata yang ramah lingkungan dan juga peran dari masyarakat dalam menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan tentunya. Jadi, sekian video presentasi dari aku terkait penugasan natural science, di mana tentang kasus nyata yang terjadi di masyarakat kini. Sekian dari aku, jika ada salah kata aku mohon maaf. Sekian dari aku, terima kasih. Bye. Bye-bye.